orang yang ditokohkan tersebut dan disebut sebagai Habib, sayang 1000 kali sayang, mencaci dan memaki dengan bahasa yang kasar dan vulgar. Dan yang dicaci adalah orang yang menjadi guru kita semua, yang selalu mengajarkan dan meneladankan kesantunan kepada kita semua. Yang lebih disayangkan lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyal muslimin rahimani wa iyyakumullah. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu informasi yang cukup memprihatinkan, di mana ada seseorang yang ditokohkan di suatu tempat, bahkan disebut sebagai seorang Habib, alias bagian daripada zuriat atau keturunan baginda Rasulullah SAW secara biologis. Namun orang yang ditokohkan tersebut dan disebut sebagai Habib, sayang 1000 kali sayang, mencaci dan memaki dengan bahasa yang kasar dan vulgar. Dan yang dicaci adalah orang yang menjadi guru kita semua, yang selalu mengajarkan dan meneladankan kesantunan kepada kita semua. Yang lebih disayangkan lagi, alat yang digunakan untuk menghujat dan mencaci guru kita, alat yang digunakan adalah salah satu hadis yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis tersebut, mohon izin Al-Khatib bacakan, berbunyi kurang lebih sebagai berikut: Al-ulama'u umana'ur rusuli ala ibadillahi. Ulama itu adalah pemegang amanah para rasul atas hamba-hamba Allah di muka bumi, malam yukhalitus sultan, selama mereka para ulama itu tidak bercampur atau bergaul dengan para penguasa atau sultan. Fa in khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusula fahdharuhum wa'taziluhum. Apabila para ulama itu bergaul dengan para penguasa, pemerintah, dan mengintervensi persoalan dunia, urusan-urusan dunia, maka sungguh mereka telah mengkhianati para rasul.
maka berhati-hatilah kepada mereka dan jauhilah mereka. Hadis ini digunakan untuk menjatuhkan seorang ulama yang telah banyak berjuang, berjasa dengan segala macam sarana untuk umat dan bangsa, khususnya di daerah tercinta kita ini, Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama, hadis ini yang dikutip oleh seseorang yang dikatakan cucu atau cicit dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini oleh para ulama adalah hadis yang maudhu' atau hadis yang palsu. Memang sebagian ulama lain mengatakan ini hadis dhaif. Bahkan ada juga, kita tidak memungkiri, ada yang lain, ulama lain mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi maksudnya hadis ini lemah dan sangat lemah. Tetapi karena terdapat sejumlah hadis lainnya yang menguatkan substansi hadis ini, maka dinaikkanlah derajatnya. Namun terlepas daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, sebuah hadis tidak boleh dipahami secara mentah-mentah. Harus dikaji secara mendalam. Harus ditinjau segala aspek yang terkait dengan hadis tersebut. Dan yang lebih terpenting lagi, memahami sebuah hadis harus berdasarkan petunjuk para ahlinya, yaitu para ulama ul-amilin dan awliya Allah al-arifin. Bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yang secara umum mencela para ulama yang mendekati atau dekat dengan para penguasa. Para ulama dengan sangat jelas dan gamblang memberikan pencerahan kepada kita bahwa hadis-hadis ini adalah menyasar mereka, para ulama yang mengesampingkan tugas utamanya sebagai pencerah umat, lalu kemudian mendekati para penguasa dengan motif semata-mata mengejar kekuasaan dan glamoritas dunia. Maka tentulah ini sangatlah tercela, dan ulama tersebut dikatakan sebagai ulama su', na'udzubillah summa na'udzubillah. Akan tetapi apabila seorang ulama menjadikan politik sebagai salah satu dari sekian banyak sarana untuk memperluas perkhidmatan untuk umat dan bangsa dengan cara-cara yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sangatlah mulia, dan itu dilakukan oleh banyak ulama-ulama kita dari masa ke masa. Di dalam kitab-kitab juga diterangkan, bahkan kitab tasawuf yang sangat fenomenal sepanjang zaman, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dikarang dan dihimpun oleh ulama tasawuf, ulama sufi yang tidak diragukan lagi, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mempertajam bahwa seorang ulama yang betul-betul mewarisi para nabi adalah mereka yang mengerti betul tentang hirasatud din dan siyasatud dunia. Hirasatud din adalah menjaga agama, sedangkan siyasatud dunia juga seorang ulama harus mengerti tentang bagaimana mengatur urusan-urusan keduniawian dengan cara yang selaras dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak bisa kita pungkiri, itulah yang selama ini ditunjukkan dan dicontohkan serta dibuktikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Tuan Guru Bajang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Sekali lagi, hadis maupun ayat, semua nas-nas suci harus dipahami dengan baik dan benar, tidak boleh dengan mentah-mentah. Satu hal lain yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa bukan karena seseorang itu merupakan keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian kita membenarkan segala ucapan dan perbuatannya. Kita memang ketika menghormati seseorang, maka sangat normal, sangat manusiawi, bahkan lumrah dan wajar kita pun menghormati para keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya dan seterusnya.
Akan tetapi menghormati di sini tidak sampai kepada derajat mengkultuskan, sehingga apapun yang diucapkan dan diperbuat semuanya dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Nabi kita adalah seorang insan yang maksum dan mulia. Tetapi sadarilah bahwa keturunan-keturunan beliau tidaklah mewarisi kemaksuman tersebut. Sehingga jika mereka melakukan satu kesalahan, maka wajar karena mereka tidak maksum. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, bukan karena mereka keturunan Nabi lalu kita membenarkan dan membela, melainkan wajib hukumnya kita tegur dan nasihati serta tindak dengan adil dan tegas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sendiri, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Apabila Fatimah binti Muhammad, Siti Fatimah alaihissalam radhiyallahu anha, putri kandung langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila putriku itu yang bernama Fatimah yang sangat mulia itu mencuri, hasyalillah, maka aku akan memotong tangannya. Itu putri langsung. Andai kata wal'iyazubillah melakukan satu kesalahan, tidak boleh dibela, tidak boleh dibenarkan, melainkan harus ditindak dengan setegas-tegasnya. Itu putri Nabi. Bagaimana dengan keturunan cicit-cicit dan yang lebih jauh lagi? Memang kita sekali lagi memuliakan baginda Nabi dan nasab mulia tersebut, tapi sekali lagi tidak sampai kepada tidak sadar mengkultuskan. Nabi sendiri dalam sebuah hadis sahih, dan ini dikutip oleh guru kita yang mulia Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashhad dalam kitab beliau Al-Arba'un Hadithan fil Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, yaitu sebuah sabda yang sahih. Nabi SAW mengatakan, khiyarun nasi fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang-orang yang memiliki nasab mulia di masa jahiliyah, mereka tetaplah mulia setelah memeluk agama Islam, tetapi dengan syarat idza faquhu, apabila mereka mengerti agama dengan baik dan menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka yang memiliki nasab mulia, kemuliaan itu tetap melekat pada mereka dengan syarat, kata Nabi, idza faquhu, jika mereka menjalankan ajaran agama, tuntunan kakek mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya apabila mereka tidak mengerti ajaran kakek mereka dengan baik, apalagi justru melanggar akhlakul karimah dan cara berdakwah yang telah dicontohkan oleh kakek mereka, maka sungguh luntur kemuliaan dari diri mereka, dan haruslah sekali lagi ditindak dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan juga menjaga guru-guru kita, para ulama, para habaib. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna Allaha ma'al muttaqin. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والأنصار والمهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ووفق ولاة أمورهم أجمعين لما تحبه وترضاه منا في العباد والبلاد يا كريم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.